Oke, yang terakhir adalah methodological review ya. Tapi walaupun ini disebut terakhir, tentunya ada beberapa review-review lain ya yang bisa dilakukan, yang bisa dipilih metode-metodenya. Tapi sepengetahuan saya ya, metode-metode tersebut tidak terlalu populer ya dan jarang ya dijadikan sebagai satu bentuk paper ya sendiri yang ngebahas tentang mekanisme tersebut. Nah, sementara yang 8 ini dia lebih sering atau walaupun tidak sering tapi lebih nampak ya dimanfaatkan atau digunakan walaupun tentunya ada pertimbangan-pertimbangan yang lain ya yang dijadikan sebagai patokan ya oleh peneliti-peneliti. Oke. Nah, dalam metodological review ya ini ada suatu review yang tidak hanya ya fokus kepada apanya what someone said terkait dengan konten pastinya ya. Tapi dia juga fokus kepada bagaimana mereka mengatakan, berarti terkait dengan analisa metodenya. Nah, pendekatan ini akan menyediakan framework ya, kertas kerja atau bingkai kerja yang bisa digunakan ya untuk memahami ya bagaimana sesuatu itu terjadi ya dari sisi levelnya, dari sisi dimensinya ya, dari sisi pendekatannya, koreksi datanya yang berguna untuk membolehkan peneliti draw menggambarkan dalam ruang lingkup yang lebih luas ya, ranging dari konseptual level kepada practical level. Karena kita paham how-nya. Nah, ketika kita paham how-nya setelah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengontrol, kita bisa mengatur ya, kita bisa mengatur input untuk menghasilkan output apa. Jadi prosesnya itu bisa kita manipulasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menentukan levelingnya ya, apakah dia tinggi, rendah, dan seterusnya. Dan ini digunakan di fieldwork ya dalam area-area yang sifatnya ontological, ini juga harus dipahami ya, kemarin sudah dibahas, dan juga epistemological consideration. Gampangnya apa? Ya kalau ontological terkait dengan sumber ya, terkait dengan mengapa hal tersebut terjadi, mengapa dia ada, ya, mengapa penting untuk meneliti ini. Ya, jadi ontological, ya. Jadi untuk masuk ke logical, ya, ontological berarti dari sumber ya. Nah, maka dia perlu ada. Nah, epistemological ini terkait dengan epitome ya. Berarti pengecekan ya, proses evaluasi atau validasi dari sesuatu yang sudah kita anggap penting ini. Nah, pengecekan atau monitoring kepentingan itu menggunakan epistemological. Nah, mekanismenya, metodenya, nah itulah yang disebut methodological. Jadi untuk membolehkan ya berpindah dari ontological ke epistemological itu kita perlu methodological. Nah, ini pertimbangan yang harus diperhatikan dan ketika kita ngomongin methodological, kita pasti akan ngomongin ontological dan epistemological. Terus kuantitatif dengan kualitatif ya, integration ketika kita melibatkan mix ya. Nah, ini jadi methodological itu sangat hebat ya dalam hal menggabungkan dua hal yang sesungguhnya berbeda atau misalnya udah di luar topik bahasan ya, ontological ya bahasannya ada, epistemological bahasannya ada, kuantitatif bahasannya ada, kualitatif juga bahasan ada, tapi bisa digabungkan menjadi hybrid, combination, dan seterusnya. Juga terkait dengan sampling ya, juga terkait dengan mekanisme interviewing, juga data collection dan juga data analisis ya, dan juga membantu dalam proses highlight ya beberapa isu-isu ethical yang mau tidak mau kita harus menyadarinya dan juga mempertimbangkan ya going along the study. Jadi methodological ini kita bisa katakan dia vital ya berbanding yang lain ya, major, supreme, agung dan seterusnya, bahwa sesungguhnya studi ini digunakan untuk mengevaluasi rancangan ya. Terus kemudian menganalisa atau melaporkan beberapa penelitian-penelitian lain ya yang serupa, yang nyambung, yang mirip untuk membantu kita merumuskan ya highlight isu-isu dalam pelaksanaan penelitian dengan tujuan untuk improve metode, jadi lebih fokus ke metodenya ya, ke paradigmanya, ke filosofinya ya, terus kemudian ke fase-fasenya ya, ke mekanismenya, ke skemanya, ke teknik-tekniknya ya, dan juga kayak kaitannya dengan metode apa nih yang pas untuk konteks ini dan seterusnya. Dan akhirnya kita akan reduce sia-sia ya, kesia-siaan dalam penelitian. Oke, ini mekanismenya ya. Jadi plan ya. Pertama ya kita justifikasi ya. Background dulu ya, baru kemudian justifikasi, baru konsep, baru aims. Ini apa aja nih
keyword kita bisa pakai juga strategi data correction, missing data, data sintesa ya. Baru setelah kita bikin aturannya atau plan-nya, baru kemudian kita masuk review prosesnya, di mana kita memilih studinya, kita ekstrak datanya, baru kita analisa, baru kemudian kita report. Jadi sederhana ya, sederhana dibandingkan dengan yang lain. Karena kita hanya fokus ke metode atau teknik yang dipakai dalam penelitian tersebut ya. Nah, nanti bisa kita baca misalnya berapa persen ini penggunaan survei dalam metode ini, berapa persen penggunaan interview dalam terus bagaimana interview itu dilakukan dan seterusnya. Jadi kita lebih dapat pemahaman tentang metode sehingga dari situ kita bisa tahu ya kalau pakai metode ini pada penelitian ini maka hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Oke, ini beberapa important tips ya yang bisa dibagikan bahwa skema organisasi yang bisa kamu lakukan, yang bisa kita lakukan terutama dalam literatur review ya, entah dengan metode apapun itu ya, apakah sistematis, argumentatif, historical ya, atau empirical atau bahkan yang tadi ya methodological, maka selayaknya atau sepatutnya kita mengaturnya, menyusunnya dengan mekanisme topical order. Jadi berdasarkan topik ya. Jadi topik-topiknya baru kemudian ada paragrafnya pastinya. Jadi ini ngebikin outline lah. Mungkin outline pada bab kedua atau bab literatur review ya, tergantung tapi biasanya dibikin dalam bab kedua ya, walaupun tidak menutup kemungkinan bisa dalam bab ketiga, tapi tentunya dia tidak bab pertama ya, karena bab pertama biasanya akan membahas tentang pendahuluan atau latar belakang atau dari chronological order ya, jadi berdasarkan periode tertentu entah kita mau ngebahas adaptasi atau evolusinya, atau dari masalah terus sebab terus kemudian solusi, atau dari hal-hal yang umum ke spesifik, ataupun vice versa. Ya, jadi bisa spesifik ke general juga. Atau dari sesuatu yang diketahui ke sesuatu yang tidak diketahui, atau sebaliknya dari yang tidak diketahui ke sesuatu yang diketahui. Atau dari comparison ya, perbandingan, terus kemudian kontras ya, perbedaan atau pertentangan. Atau bisa sebaliknya juga ya, dari kontras, pertentangan, terus kemudian perbandingan. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.